Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai increment dan decrement. Jadi ini adalah modal awal dasar kita untuk belajar perulangan kayak gitu. Nah, jadi di sini increment itu digunakan untuk menambah nilai dengan satu dan decrement digunakan untuk mengurangi nilai dengan satu. Kalau di increment misalkan 5 gitu. Nah, ketika kita increment kan nanti hasilnya adalah 6. Nah, kalau di decrement misalkan nilainya itu 5, ketika di decrement kan nanti hasilnya adalah 4. Nah, di sini ada pre-increment, ada post-increment. Di sini pre-increment itu ditulis plus plus A. Nah, di sini artinya tambah A sebanyak satu angka lalu ditampilkan. Kalau post increment di sini contohnya A++. Nah, artinya di sini tampilkan nilai A dulu, habis itu tambah A sebanyak satu angka. Nah, nanti akan kita lihat ya bedanya pre dan post ini seperti apa. Kemudian di sini ada pre-decrement. Ini sama aja ya, cuman dia tandanya minus gitu. Artinya kurangi A sebanyak satu angka lalu tampilkan hasilnya. Kemudian post decrement ini tampilkan A lalu kurang A sebanyak satu angka. Nah, supaya nggak bingung, kita coba cek aja di programnya seperti apa. Oke, jadi di sini saya menggunakan programmis ya teman-teman. Nah, langkah pertama di sini kita buat dulu variabel. Di sini saya membuat variabel yang bertipe integer dengan value-nya itu adalah 5 misalkan. Kemudian sekarang kita akan coba dulu untuk membuat pre-increment. Kita tampilkan di sini pre-increment. Kemudian kita beri n-line di sini. Kemudian kita coba tampilkan dulu nilai A-nya. Cout. Di sini nilai A sama dengan kita buat kurang dari, kemudian ikuti dengan variabel A, kita ikuti juga dengan n-line dan titik koma. Nah, sekarang kita coba tampilkan dulu ya. Nah, di sini nilai A itu adalah sama dengan 5. Nah, coba sekarang kita beri dia pre-increment, cout. Kemudian kita buat di sini nilai A sama dengan, kemudian tanda kurang dari, kemudian kita buat di sini pre-increment. Kalau pre kan plus plus, kemudian diikuti dengan variabelnya. Dan kita kasih n-line di sini dan titik koma. Ketika kita tampilkan nanti nilai A itu bertambah 1 dan menjadi 6 gitu. Nah, kayak gitu. Kita coba kita tampilkan lagi ya cout. Di sini itu nilai A sama dengan, kemudian kita beri tanda kurang dari 2 kali, kemudian kita masukkan variabel A, kemudian kita beri n-line, di koma. Maka yang akan tampil adalah tetap 6, kayak gitu. Nah, sekarang saya coba, ini saya copy aja ya biar lebih cepat. Sini saya copy. Oke, kemudian saya copy paste di sini. Nah, sebelumnya di sini saya coba buat dulu ya variabel, misalkan variabel B. Integer B gitu, sama dengan 5 juga gitu ya, titik koma. Nah, kemudian di sini ini variabelnya ini saya ubah ya menjadi B, ini juga menjadi B, ini juga menjadi B. Nah, di sini itu saya ubah menjadi B. Nah, di sini karena post, berarti plus-plusnya itu di belakang. Nah, di sini saya ubah jadi B. Nah, nanti kita lihat ya apa bedanya. Nah, di sini saya pengen kasih n-line juga 2 kali. Biar enternya lebih banyak gitu. Kita jalankan. Kita lihat di sini pre-increment. Nilai awalnya itu dia B. Kemudian di sini ketika kita kasih increment di sini, dia yang ditampilkan itu masih nilai B awal gitu, 5 gitu. Jadi dia itu kita tampilkan dulu nilai B-nya baru ditambah dengan 1. Makanya ketika kita tampilkan lagi nilai B, itu hasilnya baru berubah menjadi 6. Kayak gitu ya. Jadi di sini bisa kita bedakan apa bedanya pre-increment sama post increment. Ini post ya harusnya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita ubah ya, sekarang menjadi pre-decrement. Sama aja konsepnya, cuman kalau decrement itu artinya dikurang. Ini dikurang. Nah, kayak gitu. Nah, di sini awalnya itu kan nilai A itu adalah 5 ya. Karena dia di decrement, maka dia berkurang 1 gitu. Hasilnya menjadi 4. Kayak gitu. Nah, ini post decrement ya. Bisa ubah menjadi decrement. Kemudian ini menjadi B min min.
Jadi di sini nilai B awalnya itu kan adalah 5 ya. Nah, nanti di sini kita tampilkan dulu nilai B-nya berapa, yaitu 5, baru kemudian dikurang 1 gitu. Maka nanti yang di sini tampil nilainya 4. Kalau nggak percaya kita coba. Nah, kita lihat gitu. Di nilai B-nya itu 5, kemudian nilai B-nya itu ditampilkan dulu, baru dikurang, kayak gitu, dikurang dengan 1. Nah, baru ketika kita panggil lagi nilai B, maka tampil nilai B yang dikurang tadi, kayak gitu. Nah, mungkin ini aja dulu untuk pengenalan dari increment dan decrement. Pada episode berikutnya kita akan belajar mengenai perulangan for. Nah, nanti di perulangan for nanti itu kita akan memakai increment dan decrement ini. Oke, kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan teman-teman like. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.